Ujian skripsi dengan melibatkan dosen pembimbing, dosen penguji, dan ketua sidang. Selain susunan skripsi itu banyak dihilangkan, sehingga mengundang Megawati untuk berbicara. Masalah ijazah ini sebenarnya mudah. Tinggal ditunjukkan saja jika memang benar ada. Langsung aja kita simak videonya. Nah, supaya Pak ini bener pinter atau ngerepek iki. Lah orang banyak tuh sekarang gonjang ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Lah kok susah amat ya. Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong, kasih aja ini ijazah saya. Buat yang tanya, loh Mbak, kalau misalkan masalah ijazah palsu, kalau Omnibus Law-nya bermasalah kan bisa langsung ke pasal 263. Tak segampang itu. Balik lagi, aku cuma bisa mentahin kalau kalian ngomong begitu. Kita analisis dulu aja deh, dugaan pemalsuan ijazah presiden di pasal 263 KUHP. Yang pertama, kasus singkatnya apa yang dipersoalkan? Kan di situ ada tuduhan bahwa ijazah Jokowi baik saat SMA di Solo maupun saat kuliah di UGM tidak autentik atau palsu. Dan tuduhan ini diangkat oleh sebagian kelompok masyarakat sipil dan sempat diajukan dalam gugatan di pengadilan, misalnya oleh Bambang Tri. Namun sampai saat ini tidak pernah ada putusan pengadilan yang menyatakan ijazah Jokowi itu palsu. Lewat pasal 263 KUHP dong, apakah relevan? Bisa sih jika ijazah itu benar-benar dipalsukan dan digunakan untuk memperoleh jabatan publik, yaitu presiden, yang jelas merupakan hak berdasarkan dokumen pendidikan. Harus dibuktikan bahwa Jokowi ikut serta memalsukan atau mengetahui ijazah itu palsu. Jadi harus ada unsur niat atau mens rea. Jika hanya menyerahkan dokumen dari instansi resmi, misalkan UGM, maka beban pembuktian bergeser ke institusi apakah UGM itu memalsukan. Yang ketiga, aspek pembuktian. Jalan terjal sih sebenarnya. Ijazah diterbitkan oleh institusi resmi, SMA dan UGM ya, dan sulit dinyatakan palsu tanpa bukti yang sangat kuat. Karena di sini apa, UGM sudah menyatakan keaslian ijazah secara resmi. Terus untuk membuktikan palsu, ya harus ada bukti forensik dokumen, terus data rekam akademik yang tidak sinkron, terus saksi dari masa pendidikan yang menyangkal keberadaan Jokowi. Kita bandingin sama realitanya. Banyak saksi justru menguatkan bahwa Jokowi memang bersekolah dan kuliah di tempat yang bersangkutan. Terus upaya hukum sipil oleh penggugat berkali-kali ditolak hakim karena kurangnya bukti kuat dan tidak relevan secara hukum. Yang keempat, kita bahas tentang penegakan hukum, asimetris dan sensitif. Kasus dugaan pemalsuan ijazah Jokowi cepat dimentahkan oleh aparat dan dianggap tuduhan liar. Di sisi lain, kasus pemalsuan ijazah oleh pejabat daerah lain sering berlarut-larut atau dibiarkan. Ini menunjukkan bahwa hukum bisa jadi tajam keluar, tumpul ke dalam, tergantung siapa yang duduk dalam lingkar kekuasaan dong. Ya, kita simpulin aja, ijazah itu bisa lebih sakti daripada surat Nabi Khidir. Karena apa? Karena ijazah ini bukan cuma bisa bikin jadi presiden, tapi juga bikin apa? Bikin pasal 263 itu kewalahan. Dalam perkara yang menyangkut keaslian ijazah, pengujian ilmiah terhadap dokumen kan bukan sekedar prosedur teknis, tapi menjadi penentu keadilan ya. Namun ketika Puslap 4 Polri ini menolak permintaan uji laboratorium terhadap dokumen yang disengketakan muncul dari ad hoc ya, satu pertanyaan penting, mengapa lembaga teknis negara itu kok seperti menutup pintu terhadap pembuktian ilmiah? Lah, penolakan seperti ini kan menunjukkan celah serius ya, dalam sistem pembuktian hukum di Indonesia. Padahal dalam hukum acara pidana dan perdata, keterlibatan ahli di luar institusi resmi yang disebut peneliti atau ahli ad hoc ya, dapat dan harus diakomodasi. Jadi dalam KUHP ya, itu mendefinisikan ahli sebagai siapa saja yang punya keahlian khusus. Tidak ada batasan bahwa keahlian itu harus berasal dari instansi tertentu. Artinya ketika Puslap 4 itu tidak mau menggunakan, ya harus ada opsi penunjukan ahli independen dari perguruan tinggi, laboratorium swasta,
atau lembaga forensik lain yang kredibel. Itu termasuk yang berada di luar negeri. Nah, peneliti ad hoc adalah penjaga netralitas ilmu pengetahuan dalam proses hukum. Dia hadir untuk menjamin bahwa pembuktian itu kan tidak tunduk pada kepentingan institusi, kekuasaan, atau tekanan politik. Dalam perkara yang sensitif seperti dugaan ijazah palsu ini, kan menutup pengujian oleh pihak luar. Itu bisa kita maknai sebagai alarm bahaya bagi demokrasi. Jika pengujian ilmiah oleh lembaga resmi itu tidak diterima dan keterlibatan ahli independen itu dikesampingkan, ya hukum kan kehilangan daya untuk mengoreksi. Dan tanpa koreksi, keadilan itu kan tidak lebih dari formalitas saja toh. Maka membuka ruang bagi peneliti ad hoc adalah keharusan demi kebenaran yang tidak bisa dimonopoli. Nah, ini menggambarkan kepada kita semua bahwasannya si Mulyono itu cocok main drama sinetron. Yaitu sebenarnya kasusnya itu sudah reda, dia kemudian cari cara lagi supaya namanya itu tetap eksis di media sosial, namanya itu tetap diperbincangkan. Ya, kalau kita lihat dari kacamata normal, ya kita tidak bisa melihat sejauh itu. Tapi kalau kita lihat dari kacamata politik, kita menemukan bahwasannya ya memang tujuan dari Mulyono agar namanya itu tetap eksis. Tapi orang semua sudah baca, Pak. Orang semua sudah tahu cara kerja main Mas itu seperti itu. Ya sebenarnya persoalannya gampang saja, tinggal tunjukkan ijazahmu dan masalahnya kelar. Tapi ini dibikin ribet lagi, dibikin pusing lagi, kayak drama anak kecil gitu. Tapi ini menunjukkan kualitas dari mantan presiden kita. Kalian pendukung Jokowi itu, kalau ketika saya live ya, saya mengatakan banyak hal yang 10 tahun kemarin itu Jokowi itu sebenarnya nggak banyak manfaatnya, kebijakannya yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Lalu kalian kalau ketika saya live itu mengajak kalian berdiskusi, berdebat, kalian nggak ada yang mau. Kalian tuh cumanya berani typing-typing. Kalian bilanglah kami itu pembenci. Aduh, kualitas kalian itu, kalau kalian mendukung, apalagi yang kalian dukung tuh mantan seorang presiden yang kalian bilang itu hebat, kualitas kalian sedikit. Kami itu bukan membenci, kami itu bukan fitnah, nggak ada kami fitnah. Kami bicara ekonomi itu bicara data, bicara hukum zaman Jokowi itu bicara fakta. Bicara demokrasi, cawe-cawenya Jokowi itu fakta. Kalian mau bilang apa lagi? Kalian mau bantah bagaimana coba? Kalau hari ini perdebatan di masyarakat tentang Jokowi, ya wajar lah bro. Cuma kalian itu kadang-kadang mau membelanya mungkin nggak tahu ya. Akhirnya kalian menutupin. Seakan-akan kalian nggak merasakan, kalian katakan baik-baik saja. Ya kalau kalian bilang baik-baik saja, tapi ku ajak diskusi di atas live, kalian gak ada yang berani. Gak ada yang berani kalian, cuma berani tapping-tapping. Tapping-tapping kalian malah mengejas ke penyerangan pribadi. Janganlah kalian sama aja dengan junjungan kalian itu. Kalian pintar sedikit, pintar, tahu nggak? Pintar kalian itu. Halo, salam kawan. Saya sebenarnya adalah pendukung Jokowi garis keras. Dan kami juga orang yang berupaya untuk mengcounter berbagai tuduhan terhadap Jokowi. Dan kami sangat percaya Jokowi waktu itu. Nah, soal ijazah palsu, ini awalnya saya masih meyakini bahwa Jokowi memiliki ijazah asli. Karena sudah diklarifikasi oleh UGM dan sudah menjabat beberapa kali sebagai pimpinan publik. Dan kita hakul yakin dan percaya bahwa Pak Jokowi benar-benar memiliki ijazah asli UGM. Tapi ada satu hal di kemudian hari yang membuat kami dan kawan-kawan itu berubah pikiran. Sebenarnya ini hal yang sangat sederhana sekali. Tapi ini membuat saya tergelitik logikanya. Peristiwa itu terjadi pada saat
teman-teman Pak Jokowi berupaya untuk membela Pak Jokowi. Mereka mengaku teman seangkatan, dan ini dia yang aneh sekali, dan yang ini kemudian membuat saya secara pribadi berubah pikiran. Pada saat itu mereka datang, mereka kumpul dan menunjukkan ijazah mereka, ijazah aslinya. Sedangkan sampai hari ini kita meminta Pak Jokowi ikut dong menunjukkan. Maksud saya begini, orang-orang ini datang, mereka mengaku bahwa Pak Jokowi juga memiliki ijazah yang sama seperti mereka. Caranya bagaimana? Dengan cara mereka menunjukkan ijazah mereka masing-masing. Nah, ini kemudian membuat logika saya berputar balik ya. Kenapa Pak Jokowi tidak melakukan hal yang sama? Tidak perlu dibela oleh banyak orang, tidak perlu sebuah universitas harus mengklarifikasi ke sana kemari. Tidak perlu ada biaya-biaya yang besar dan makin rumit. Ya, tidak perlu harus menyewa pengacara, cukup tunjukkan. Ya, dan ini orang akhirnya akan percaya bahwa Pak Jokowi punya ijazah aslinya. Nah, kalau dengan alasan nggak mau menunjukkan karena kebencian dan sebagainya, toh teman-temannya juga sudah menunjukkan itu. Teman-temannya juga menunjukkan, kan bukan ada di ranah private untuk menunjukkan dokumen itu, ijazah dalam arti. Nah, ini kemudian membuat saya berpikir ya, secara logika nggak masuk akal banget ya. Orang-orang berupaya untuk menunjukkan ijazah mereka dan menyatakan bahwa Pak Jokowi juga punya ijazah yang sama, tapi Pak Jokowi tidak pernah menunjukkannya, kan aneh. Oleh karena itu semakin kesini, saya semakin yakin bahwa mungkin Pak Jokowi nggak punya ijazah aslinya, atau punya ijazah tapi hasil rekayasa. Ijazah digonjang-ganjing, Megawati angkat bicara, kaget banget. Ya, seriusan ini rame-rame lagi soal ijazah. Woi, aku pikir drama-drama politik tuh udah kelar, malah muncul lagi nih topik yang bikin jidat auto berkerut. Jadi gini guys, baru-baru ini Bu Megawati, mantan presiden dan ketua umum PDIP, buka suara soal gonjang-ganjing ijazah. Dalam pidatonya beliau sempat nyeletuk, kalau memang ada ijazahnya, kasih aja lah. Ucapan ini langsung bikin banyak orang mikir, ini nyindir siapa ya? Gosipnya sih ini berkaitan sama isu yang sempat ramai banget di media sosial tentang keaslian ijazah salah satu tokoh politik. Walaupun gak disebut nama, tapi ya kita semua bisa nebak-nebak lah ya. Tapi yang bikin menarik, Bu Mega tuh kayak capek tapi gemes gitu loh nanggepin isu ini. Nah, lucunya polemik soal ijazah ini tuh udah kayak sinetron yang bersambung terus. Padahal harusnya hal kayak gini bisa diselesaikan secara administratif aja, bukan malah jadi konsumsi publik yang penuh drama. Menurut kamu, apakah isu ijazah ini penting banget buat terus dibahas, atau udah waktunya kita move on ke hal yang lebih substansial? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya, biar kita bisa ngobrol bareng di sana. Jangan lupa like and share dan subscribe kalau kamu suka konten yang bahas berita dengan gaya santai tapi tetap nyetil. Terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.